Nah, itu tadi sedikit cuplikan di mana Faro habis imunisasi lanjutan. Jadi sebelumnya aku mau sedikit cerita, umur Faro sekarang itu 20 bulan. Nah, di mana di buku KIA kayak gini, ini buku Faro. Dia punya model yang terlama ya. Mungkin bunda-bunda semuanya punya model yang terbaru, tapi itu sama aja isinya. Nah, di bagian belakang itu ada jadwal-jadwal vaksin. Nah, ini itu dari HB0, BCG, polio, DPT1, polio 2, DPT, IPV, campak. Sampai campak pertama itu adalah vaksinasi dasar. Nah, ini Faro udah selesai nih. Di umur 18 bulan harusnya melakukan DPT HBIB lanjutan, yaitu vaksin lanjutan di umur 18 bulan. Sedangkan Faro sekarang udah umur 20 bulan. Sebelum adanya COVID-19 ini, Faro itu selalu aku bawa setiap bulannya ke posyandu, dan setiap bulannya juga petugasnya itu selalu ngingetin bahwa nanti kalau misalnya udah 18 bulan bakal ada vaksin lanjutan. Dan itu setiap bulan diingetin terus. Tapi karena adanya COVID-19 ini dan aku pun lupa, baru tanggal 4 Juli ini aku bawa dia ke rumah sakit untuk vaksin lanjutan itu. Dan sebelum aku vaksin lanjutan, aku udah konsultasi sebelumnya ke bidannya, karena udah lewat 2 bulan ya dari waktu tanggal yang ditentukan. Ternyata masih bisa dan aku akhirnya pergi gitu. Nah, aku punya beberapa tips buat bunda-bunda semuanya yang mau pergi imunisasi anaknya. Yang pertama itu kita harus cari tempat atau sarana yang membuka imunisasi di tengah wabah COVID saat ini. Jadi nggak semua tempat tuh biasanya memang membuka imunisasi ya. Jadi kayak posyandu aku, tempat biasanya aku datangin itu tutup gitu. Tips yang kedua, jadi setelah kita dapat tempat prakteknya, tempat imunisasinya, kita cari informasi nih, apakah si tempat imunisasi ini terpisah sama kayak poliklinik anaknya gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang aku bawa sekarang, Faro itu aku bawa sekarang di RSIB, jadi poli imunisasi atau poli KIA-nya itu di bagian bawah gitu. Sedangkan poli anaknya atau poli untuk anak-anak sehat, anak-anak sakitnya itu di bagian atas. Jadi kayak nggak tercampur gitu loh antara anak yang sakit sama anak yang sehat. Tuh. Tips yang ketiga, jadi kita atur jadwal kedatangan. Nah, biasanya di instalasi atau di rumah sakit itu kita harus daftar sebelumnya. Nah, untuk mengurangi kedatangan kita ke tempat-tempat ramai, kita bisa gunain tuh yang namanya daftar online. Tips yang keempat, nah jadi setelah kita daftar kan biasanya dapat nomor antrian tuh. Kita bisa ngira-ngira, misalnya prakteknya itu mulai jam berapa, terus kita dapat nomor berapa. Sebisa mungkin kita datangnya tuh jangan terlalu cepet banget, karena kan masih banyak orang. Jadi kita mengurangi kerumunan banyak orang, tapi juga jangan datang terlalu lambat, nanti keburu tutup. Tips yang kelima, selalu gunakan masker kemanapun kita pergi, karena sekarang itu dimanapun tempatnya kita tuh diwajibin banget gunain masker. Terus tips yang keenam, itu kita juga harus bawa hand sanitizer di dalam tas kita. Karena apa? Kita nggak tahu, kita pegang-pegang, tiba-tiba misalnya anak kita tadinya pegang-pegang benda yang ada di tempat situ, kita bisa gunain tuh hand sanitizer kayak gitu. Kayaknya itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sama jadwal vaksin anaknya. Oke, itu aja. Kalau memang suka sama videonya, jangan lupa di like. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya mau di-share ke teman-teman bunda semuanya juga boleh. Yang mau tanya-tanya atau mau sharing pengalaman selama imunisasi anaknya di wabah COVID saat ini, bisa ditulis di kolom komentar. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah, yang mana yang sakit nak? Yang mana yang sakit nak? Yang mana sakitnya? Yang mana? Oh itu. Farah nangis tuh.